Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu kita mulai sesi yang pertama. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Profesor Dr. Din Samsudin. Beliau adalah Ketua Ranting Pondok Labu Jakarta Selatan. Kita beri aplaus pada beliau. Jadi pembicara pertama hari ini adalah Ketua Ranting Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa. Di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Ahmad Haris Juber. Beliau adalah dosen filsafat Universitas Gadjah Mada dan pernah juga beliau mencalonkan diri jadi calon wali kota Yogyakarta. Tapi alhamdulillah sudah hadir kembali di sini. Untuk sudah insaf kata Pak Haris. Bapak dan Ibu, mari kita awali sesi pertama pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Profesor Dr. Din Samsudin untuk berbicara tentang Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dalam konteks fikih siasah yang agak makro gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mana datang Buya? Sebenarnya Buya lah yang harus bicara terlebih dahulu. Atau dibalik, Buya dulu. Anda dulu. Dan Buya Ketua Umum PP. Saya kan Ketua Ranting katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh moderator adalah perubahan topik yang ketiga yang saya dengar. Karena yang saya terima via WA pertama kali, kalau tidak salah bunyinya berbeda. Ya. Negara Pancasila sebagai pengejawantahan dari Darussalam. Kemudian ada surat lewat email berubah lagi menjadi nilai-nilai Pancasila dalam pandangan Islam. Nah, terakhir tadi negara Pancasila pandangan fikih siasah. Saya tidak tahu yang mana gitu. Mungkin gado-gado saja lah. Dan ini lebih sebagai urun rembuk. Memang keputusan tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah yang kita lakukan pada muktamar di Makassar yang lalu bisa dipandang sebagai sebuah penegasan dari apa yang selama ini sudah menjadi pikiran dan alam pikiran Muhammadiyah dan juga sesungguhnya ormas Islam lain termasuk Nahdlatul Ulama yang sejak 84 Kiai Ahmad Siddiq sudah menggunakan istilah negara Pancasila sebagai final. Di Muhammadiyah ya, istilah final itu masih ada pro kontra ya. Saya pernah berbicara kalau tidak salah di forum resmi Muhammadiyah Tanwir ketika saya menyebut dalam pidato iftitah sebagai negara final, sebagai bentuk final, itu ada seorang ketua wilayah, nggak usah saya sebut, datang langsung protes, mengapa menyebut demikian gitu. Begitu pula ketika saya berkhutbah di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Padang dan ada dialog setelah sholat Jumat itu, muncul pertanyaan karena saya sebut dalam khutbah tentang negara Pancasila kira-kira agak final.
itu protes. Jangan sekali-kali PP menyebut seperti itu gitu. Saya agak kaget, tapi malumlah kalau di Sumatera Barat sana banyak kepala tapi banyak juga pendapat, sekaligus juga berbeda pendapatan. Saya hanya menjawab, kalau bukan negara Pancasila mau negara apa? Beliau juga tidak mau menyebutnya. Tapi di luaran, di kalangan umat Islam masih berkembang, baik obsesi negara Islam, negara syariat, bahkan paling akhir menggunakan istilah yang berbeda, yaitu khilafah. Khilafah is the solution. Nah, persoalan ini pada hebat saya harus selesai, karena energi kita terhabiskan oleh polemik yang berkepanjangan dan tak berujung pangkal atau tak berpangkal ujung, dan itu secara strategis hanya membuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk mengisi dan memberikan tafsirnya sendiri terhadap Pancasila dan terhadap negara Pancasila gitu. Maka kesepakatan kita pada muktamar yang lalu untuk mengukuhkan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah sedikit berbeda dari terminologi fikih siasah yang dulu selalu menampilkan dikotomi Darul Islam, Darul Kufri, Darul Silmi, Darul Kufri, dan juga ada istilah-istilah lain termasuk Darus Sulhi. Nah, kita mencoba menggunakan istilah bahasa Arab Darul Ahdi, yang sesungguhnya dalam kehidupan modern dan kehidupan global, termasuk pada tingkat dunia, terutama dengan adanya lembaga semacam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka istilah fikih siasah terdahulu, Darul Islam, Darul Kufri, apapun dar yang lain itu menjadi tidak relevan lagi, karena kita sudah terikat dengan kesepakatan untuk menjadi masyarakat internasional dan negara-negara bangsa yang terlahir pada abad ke-20 itu sudah bersepakat dengan yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka berada dalam Darul Ahdi gitu. Sebenarnya yang paling getol untuk mendesakkan istilah Darul Ahdi ini antara lain Tariq Ramadan, cucu Hasan Al-Banna. Saya sering bertemu beliau walaupun sekarang dihambat untuk masuk ke Amerika dan juga negara-negara tertentu. Kalau tidak salah bermukim di mana, Oxford, Inggris sana, untuk mendesakkan istilah Darul Ahdi. Ketika kita mengangkat Al-Ahdu, tentu ada dasar Al-Quran. Saya kira di depan para mubalik salah menyebut ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah semestinya dan tentu membawa konsekuensi dalam pergaulan antar bangsa. Dan kalau dibawa ke dalam suatu negara bangsa, antar kelompok dalam sebuah bangsa, sebuah negara yang terikat satu sama lain karena ada dasar-dasar yang disepakati sebagai kesepakatan walaupun juga ada ruang kebebasan. Hegel, filosof politik, itu menyebut negara itu pertemuan dua liberty, dua kebebasan. Subjective liberty, kebebasan subjektif, yaitu berupa aspirasi, cita-cita dari kelompok-kelompok masyarakat. Umat Islam, kelompok Islam di Indonesia punya subjective liberty, punya cita-cita tertentu tentang Indonesia, tentang negara bangsa. Tapi juga ada objective liberty, kebebasan objektif dalam pengertian sesuatu yang bisa menjadi meeting of mind, pertemuan pikiran,
ya, rendezvous, titik temu pandangan dari berbagai subjektif liberty tadi itu, maka dia terlibat dalam kesepakatan kalau ingin hidup bersama. Itulah kira-kira dasar dan prinsip dari Darul Ahdi gitu. Nah, kita munculkan Buya Syafi'i waktu itu berpikir, jangan sekedar Darul Ahdi gitu. Maka kita munculkan istilah Darus Syahadah, dan terus terang tidak ada istilah semacam itu di dalam fikih siasa, baik klasik maupun modern gitu. Tetapi kita merasa bertanggung jawab dengan argumen-argumen termasuk teologis itu sendiri, ya, yaitu tentang kesaksian, pembuktian, dan terutama ya, sebagai umat yang memiliki watak wasatiyah, ummatan wasata, ada perintah setelah itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada frasa berlanjut, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi-saksi, ya, agar kamu menampilkan syahadat kebudayaan yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu syahadat keyakinan. Tapi syahadat kebudayaan, syahadat peradaban, syahadat kebangsaan, yaitu kita punya tanggung jawab untuk menjadi syahid-syahid atau syuhada sebagai umatan wasata tadi itu kepada manusia, secara khusus kepada Indonesia gitu. Nah, dari titik itulah ditambah dengan alasan strategis bahwa kita harus siap untuk terlibat di dalam musabaqatut tafsir, di dalam kontestasi tafsir terhadap yang namanya Pancasila. Ini kompensasi dari hanya kita berpolemik yang tak berujung pangkal tadi itu, tidak berpangkal ujung tadi itu, yang enggak selesai-selesai, dan dampak negatif internal kita konflik. Karena yang terjadi itu dialektika pemikiran, bukan dialogi pemikiran. Dan kita gagal untuk menampilkan pesan Al-Quran, tasamuh dan tafasuh. Dan kita gagal menampilkan pesan hadis Al-Hanifiyatus Samha, satu komitmen pada kebenaran tetapi yang terbuka, dan yang menjadi ciri dari Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang begitu banyak ulama, ya, begitu banyak ulama, bahkan Al-Ghazali menyebutnya, ya, termasuk dalam kitab khusus yang luar biasa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali maksud saya, itu Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau diterjemahkan secara bebas, berekonomis, ya, di dalam berkeyakinan gitu. Al-Iqtisad fil I'tiqad itu tentang Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang saya memahami Muhammadiyah berada pada kawasan pemikiran seperti itu gitu. Itulah Darus Syahadah. Dan di dalam istilah Darus Syahadah itu terkandung mas'uliyah, terkandung tanggung jawab bagi umat Islam untuk memberikan kesaksian dan pembuktian, dan berarti mengisi negara Pancasila itu. Ini maaf, saya memerlukan waktu sebentar untuk menyampaikan refleksi pribadi tentang istilah yang kita sepakati itu, Darul Ahdi wa Syahadah, yang kemudian menjadi hak milik Muhammadiyah gitu. Yang saya kira penting untuk kita pahami dan juga kita sebarluaskan di kalangan internal kita maupun di kalangan bangsa ini. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya? Kalau konsekuensi dari penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, ya, memang kalau topik pertama itu agak susah untuk memberikan justifikasi negara Pancasila dalam sebagai pengejawantahan Darussalam. Karena Darussalam itu sebenarnya satu tatanan yang diajukan dan dimiliki oleh Allah yang Maha Pencipta. Itu surga kan, ya. Dalam doa Allahumma antas salam wa minkas salam, dan ujungnya itu wa adkhilna jannata Darussalam gitu. Jadi Darussalam yang hakiki itu. Jadi kalau Gontor menamakan dirinya pondok modern Darussalam, ya, itu surga kecil lah gitu.
surga dunia yang kecil sekali gitu. Tapi Darussalam bisa juga menjadi sebuah sebagai sebuah istilah untuk menggambarkan cita-cita ideal kenegaraan. Saya tidak tahu negara mana yang gunakan Darussalam, negeri muslim, tidak ada ya. Nah, itu ibu kotanya. Tapi negaranya sendiri kan tidak ya. Darussalam itu. Brunei Darussalam ya. Oh ya, betul juga. Ya. Nah, tapi kalau dilihat Aceh Darussalam, tapi sudah dirubah perundang-undang, nggak lagi NAD, Nanggro Aceh Darussalam gitu. Sekarang Provinsi Aceh, nggak lagi Provinsi NAD. Maka PWM-nya juga bukan PWM NAD, PWM Aceh saja ya. Tapi nggak bisa Darussalam Aceh itu. Kalau Masjid Muhammadiyah tidak boleh didirikan di Biren. Gitu. Wah, saya sedang melihat-lihat, ternyata baru di sana ketua nih, Gubernur Acehnya Profesor Elyasa Abu Bakar. Tetapi kalau melompat ke Darussalam ya, yang tidak sekedar damai, tapi lebih dari sekedar damai, dan sekarang diajukan Barat punya social welfare ya, negara kesejahteraan, kemudian negara berkemajuan yang kemarin kita adakan konvensi di sini. Sebenarnya sebuah konsep yang ingin kita tampilkan di atas negara kesejahteraan. Saya kira saya sampaikan di dalam presentasi saya pada konvensi yang lalu itu. Karena lebih dari sekedar sekedar welfare state, negara kesejahteraan itu. Negara berkemajuan yang sebenarnya kita cari akar filosofisnya baik pada Khaldun dengan teori Umron yang sekarang bahasa modernnya pembangunan, bahkan dalam watak yang bersifat sustainable development. Dan Muhammadiyah sudah lama, Buya Syafi'i, pada saya kira pikiran satu abad itu memberi watak pada konsep sustainable development itu dengan istilah with meaning. Jadi sustainable development with meaning. Sekarang saya sedang berusaha mempromosikan ini. Kebetulan diangkat sebagai anggota Leadership Council of United Nations Sustainable Development Solution Network. Dalam rapat-rapat di New York sana itu saya bilang nggak bisa sustainable development ansih tanpa predikat, karena dia terbuka dan akhirnya diberi tafsir, dan bisa jadi ada tafsir yang bersifat kapitalistik, bersifat sosialistik gitu. Maka segera with meaning, karena tidak ada guna gedung-gedung pencakar langit namun di bawahnya adalah gubuk-gubuk derita. Tidak ada gunanya economic growth sampai 5%, 7%, tapi Gini indeksnya 0,43, ada kesenjangan dan seterusnya itu. Maka sustainable development with meaning yang sesungguhnya kita ingin dekatkan menjadi cita atau menjadi citra dari negara berkemajuan itulah. Nah, kembali kepada Pancasila yang saya kira nggak perlu juga lah dilihat dari sudut pandangan Islam, juga bisa dianggap selesai ya. Beredar di WA sekarang dari kalangan NU ya, itu kalau ada WA-nya merah itu. Ayat-ayat Al-Qur'an dan ahadits tentang Pancasila. Satu, wah semua ayat. Ya biasa udah lama itu, qul huwallahu ahad. Dua, kemanusiaan ada ayatnya, persatuan ada ayatnya itu. Kalau sekedar demikian ya tidak selesai masalah. Kita hanya menjustifikasi, tapi saya lebih memandang lebih jauh lagi umat Islam khususnya Muhammadiyah. Jadi Pancasila dan negara Pancasila yang bisa dipandang tidak hanya sebagai political statement, gentleman agreement, nggak pakai woman agreement, gentleman agreement dari para the founders. Kalau the founding fathers ada yang protes harus ada founding mothers gitu. Para pendiri bangsa ini ya, tapi juga ideological statement. Walaupun mungkin nanti ahli filsafat bisa menjelaskan ya, yang dicari dulu oleh Rajiman dalam pembukaan
BPUPKI sebagai ketua sidang untuk negara baru nanti kita memerlukan, saya nggak fasih bahasa Belanda Pak Syafi'i, filosofi grondslag, semacam philosophical foundation gitu ya. Jadi sebenarnya Pancasila itu positioningnya sebagai philosophical foundation. Saya nggak tahu itu, kalau betul nggak itu sebagai state ideology, mana yang beda nggak state ideology dengan sekedar philosophical, bukan sekedar, lebih dari state ideology, dia philosophical foundation dari kehidupan berbangsa bernegara dalam negara baru yang akan diresmikan nanti itu gitu. Itu masih bulan-bulan Juni ya atau Mei ya, sudah dimulai persidangan BPUPKI seperti itu gitu. Maka Pancasila bukan, kalau sekarang bahasa lainnya sebagai tadi political statement, gentleman agreement, ya. Sebagai ideological statement, boleh jadi ya. Tapi lebih daripada itu, dia adalah a philosophical foundation for the Indonesian state. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau melihat demikian ya, maka sebenarnya tidak perlu hanya sekedar menjustifikasi Pancasila secara teologis, apalagi hanya sekedar untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tapi lebih daripada itu, kita memandang kelima sila itu sebagai sebuah sistem, sebuah struktur yang boleh jadi bagannya macam-macam, bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa piramid ya. Dan piramidnya bisa piramid terbalik, tergantung kita. Tetapi ada keperluan untuk memahaminya dalam sebuah kerangka sistematis ya. Bahwa sila 1 sampai 5 itu ya tergantung kita. Mungkin yang pertama dan kedua itu lebih sebagai metaphysical foundation ya. Mungkin dua yang di tengahnya itu instrumental, persatuan dan kerakyatan gitu ya. Tapi ujungnya itu adalah keadilan sosial gitu. Bolehlah memakai berbagai kerangka ya, termasuk dalam filsafat ada kan biasanya ontologi, epistemologi, aksiologi, metaphysical foundation. Nanti ada kerangka instrumental sebagai alat ya, untuk nanti ujungnya apa dan lain sebagainya itu. Tapi menarik sekali ya. Dan akhirnya yang disepakati pada 18 Agustus yang ikut diinspirasi oleh 22 Juli Piagam Jakarta, urutan itu ya, kecuali pada sila pertama itu, meletakkan ketuhanan sebagai mahkota, sebagai puncak. Dan berbagai tafsir, saya tidak masuk ke situ lebih lama lagi. Sudah sering kita dengar yang kemudian dia menyinari sila-sila yang lain. Tapi harus berbuah. Ya. Jadi kalau kira-kira dibuat sebuah sistem baru, pertama dan kedua itu adalah dasar yang sangat ditekankan oleh Islam, yaitu at-tauhid wal insaniyah. Dan agama harus berujung pada kemanusiaan. Itulah rahmatan lil alamin. Ruh dasar pada rahmatan lil alamin itu al-insaniyah, tentang human being dan humanity. Dan agama, saya pribadi memahaminya, saya dulu pernah taruh waktu masih berlangganan Facebook, agama, religion, saya tidak bilang Islam atau Muslim, tapi saya tulis from God for human being and humanity. Banyak yang protes, termasuk kader-kader Muhammadiyah, kenapa malu-malu menyebut religionnya Islam atau Muslim gitu pada Facebook itu. Tapi from God for human being and humanity, dari Tuhan untuk umat manusia dan kemanusiaan. Jika saya ajak diskusi yang protes, nah, Islam apa? Ujungnya itu, ya udah, itulah esensi Islam itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Pancasila dalam konteks seperti itu, dan perlu ya umat Islam, kelompok Islam ini berani mengajukan tafsir. Ini era penuh dengan kontestasi tafsir. Pancasila yang terbuka, ya itu apalah ya, sekedar rumusan bahasa 5 sila. Dan itu lazim di setiap kelompok pemikiran, kelompok gerakan, ada upaya untuk mensistematisasi. Dulu Mu'tazilah juga ada kan,
al-mabadi al-khamsah, datang Syiah al-usulul khamsah. Sekian abad kemudian al-ikhwanul muslimun dia pakai khosois at-tasawur al-islami, pandangan dunia Islam. Ada berapa tuh, 8 apa 10 itu ya, dari ar-rabbaniyah, ijabiyah, waqi'iyah gitu. Nah, di Indonesia NU Muhammadiyah tidak merumuskan dalam kerangka ideologis, tapi Muhammadiyah ada matan kepribadian, langkah-langkah segala macam. Itu kalau kita susun ya akan menjadi beberapa sila saja. Presiden Indonesia mengajukan nawacita gitu. Kemarin ada pidato kebangsaan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Baru mengajukan dasa cita budaya maju 1 sampai 10 mengikuti dasar Dharma Pramuka ya. Atau HW berapa gitu, Ten Commandment, itu sesuatu yang biasa itu. Tapi ketika kita lihat 5 itu dan kita coba sistematisasi, dan saatnya ya kita bersikeras, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Dan ketika dia tauhid, dia lebih luas dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sekarang Muhammadiyah dipersalahkan mengganti 7 kata itu dengan 3 kata yang Maha Esa gitu. Tapi saya memberikan jawaban, ketuhanan yang Maha Esa itu lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, karena itu syariat. Dan ketika syariat itu terbatas ya, disertasi Buya Syafi'i, syariat Islam itu dipahami tiada lain dari syariat Islam yang dipraktekkan dari era kesultanan, lebih berada pada ranah al-ahkam asy-syakhsiyah ya, family law, nikah, talak, rujuk, waris gitu. Kalau sekedar itu sudah dijelmakan di Indonesia itu, sudah ada undang-undangnya itu ya. Dan bukan syariat Islam yang luas, termasuk di dalamnya al-hudud dan lain-lain. Commercial law ada, family law sudah, commercial law ada sekarang untuk lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Memang yang belum itu ya criminal law ya, apa namanya, hudud gitu. Itu memang agak proses. Tapi kalau mau berapologi di lapangan, sekedar pokrol bambu ya, yang kita terapkan itu adalah syariat Belanda, saya bilang, syariat kolonial. Nah, kalau diganti dengan yang ada di Indonesia apa? Silakan dari hukum adat. Kebetulan ada hukum Islam, qisas. Walaupun ada yang tidak setuju juga di antara kita kan. Kalau Fazlur Rahman, saya nggak tahu murid-murid Fazlur Rahman itu, bahwa qisas itu tidak harus potong itu, tapi yang bersifat preventif, agar jangan dia lagi, bukan maksud saya yang apa, faqtu aydiyahuma ya. Itu tidak harus potong tangan secara harfiah, tapi berilah sanksi yang berat sehingga preventif, seolah-olah tangannya jangan mencuri lagi gitu. Wallahu a'lam ya. Nah, kalau saya sih, kalau Al-Quran itu ya, kalau yang agak jelas-jelas ya saya pahami secara jelas-jelas tanpa penjelasan panjang gitu. Saya ingin lanjutkan sedikit, saya tidak mau berlama-lama, mungkin dalam diskusi nanti. Yang sedang saya ceritakan ini ada keperluan sebagai darus syahadah untuk kita mengisi negara Pancasila. Maka pertama kali kita melakukan kesiapan untuk terlibat dalam musabaqatut tafsir. Kalau mau disebut Islam, kontestasi tafsir. Ini mumpung masih terbuka. Dan antara lain ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid, apalagi dengan kemanusiaan. Dan itulah insaniyah dan seterusnya. Nggak usahlah dipersoalkan persatuan Indonesia, katanya asabiyah ya, dan lain sebagainya. Memang kita dilahirkan sebagai khalifatullah fi Indonesia dalam rangka khalifatullah fil ard. Nah, mungkin dong jadi khalifatullah fil ard yang luas ini, paling tidak di kampung halaman sendiri kan. Maka khalifatullah fi Indonesia, dan rahmatan juga lil Indonesian dulu sebelum lin nasi ajma'in atau lil alamin. Nah, saya ingin segera saya akhiri. Maka oleh karena itu, yang paling penting bagi umat Islam adalah satu, melakukan, saya pakai istilah Arab lah, karena bulan Ramadan dan pengajian ya, muhasabah ya. Kita mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap semua wacana yang berkembang ini,
dan kita mampu menempatkan diri secara proporsional, secara pas dalam konteks negara Pancasila ini. Dan tadi sudah sebagian yang saya sampaikan itu adalah bagian dari muhasabah gitu. Sehingga kita tidak melihat persoalan secara hitam putih. Kalau umat Islam melihat persoalan ini secara hitam putih, ya rigid, kaku, ya tidak bisa sekedar minal khaitil abyad ilal minal khaitil aswadi ilal minal khaitil abyad masyaallah fajar ya secara hitam putih ya seperti itu, tapi harus melihatnya secara bahasa Inggrisnya eclectic ya, dalam pandangan yang luas untuk melihat kebaikan itu, dan kita bisa mengambil hikmah itu dari mana saja gitu. Nah, muhasabah semacam itu pertama itu sudah kita lakukan. Baru yang kedua harus dan perlu berlanjut pada muraqabah. Nah, muraqabah ini memang agak sedikit keras ya. Kita mengawalnya, kita mengawasinya ya. Sekarang ada gelagat-gelagat ya, neokomunisme. Saya dalam hati dan kita suka terjebak pada isu-isu itu. Ini di Indonesia ini banyak yang canggih untuk menciptakan isu-isu gitu. Dan umat Islam paling mudah untuk dijadikan mangsa dan sasaran untuk isu-isu semacam itu. Siapa yang bermain gitu? Kita jarang, dan saya berharap pimpinan Muhammadiyah punya kecerdasan ya, untuk melihat melakukan tafsir sosial gitu, dan juga sedikit berkemampuan untuk punya daya intelijen ya, untuk mengumpulkan informasi-informasi. Siapa yang bermain? Siapa yang bermain ya? Saya sampai pada satu keyakinan apa yang terjadi di jagat Indonesia ini penuh rekayasa. Maka kita ketawa saja, atau kalau mau sekedar merespon ya, respon sekedarnya. Ada juga terorisme ya, segala macam yang terjadi itu. Saya nggak tahu ya, saya selama 10 tahun di akhir Orde Baru itu pernah bergaul darah dekat dengan pihak-pihak yang terbiasa dengan political game semacam itu gitu. Dan ternyata masih berlanjut sampai sekarang gitu. Saya kira di intelijen kita masih ada deputi penggalangan dan seterusnya lah. Topik kita tidak itu ya. Nah, ketika muraqabah juga secara cepat, tepat dan benar. Saya setuju Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Umum kita itu untuk menampilkan Muhammadiyah nggak usah terlibat lah rame-rame tablik akbar untuk 1 Juni hari hari Pancasila ya. Saya bilang saya nggak peduli mau lahir kapan ya. Tapi waktu itu kan draft awal. Kalau kita mau tamar kan ada draft awal. Nah, nanti ada draft kedua Piagam Jakarta. Ada draft ketiga. Ada yang pakai juga lucu-lucuan. Nah, itu kan macam Pancasila masih bayi. Nah, ada sedikit sudah balita. Nah, Pancasila yang dipakai Pancasila balik. Nah, itulah 18 Agustus katanya. Ya gitu-gitu aja lah gitu. Daripada rame-rame ya seperti setelah itu apa, dan nggak ada apa-apa, hanya untuk mencari dasar untuk ada hari libur baru kan. Nah, dan sekarang sudah 60 hari libur di Indonesia ini. Kita tunggu lagi nanti ada hari apa lagi, sehingga udahlah liburnya 1 tahun gitu. Setelah muraqabah secara pas ya, memang ini mohon maaf sedikit pada muraqabah terkait dengan anti komunisme. Sebenarnya sudah lama kita mulai, dan itu prakarsa almarhum Taufik Kemas yang sangat positif sekali ya. Itu silaturahim antara anak bangsa. Saya pernah diajak beliau itu. Berkumpullah di situ, ada anaknya Aidit, ada ponakannya Aidit, anaknya Kartosuwiryo, anaknya Ahmad Yani, anaknya Soeharto, punya semua. Pada generasi itu sudah bersilaturahim mereka. Sayang begitu Pak Taufik Kemas meninggal dunia tidak ada yang melanjutkan itu gitu. Maka ketika ada muncul, nah umat Islam harus masuk pada aksi dakwah. Pada aksi dakwah itu adalah umat Islam. Sasaran kita, sebagian dari anak-anak PKI itu keberagamannya luar biasa. Lalu ketika ini muncul lagi Islam diperadabkan dengan gitu, saya kira ada efek psikologis dalam dakwah Islamiyah gitu. Tahun berapa itu
pemuda Muhammadiyah di Jawa Timur, saya dapat berita diminta setiap kabupaten 100 orang kokam. Ya Pak Tamhid, berkumpul di mana itu? Lumajang, Blitar. Saya langsung bilang jangan ikut-ikut, karena saya tahu ada yang sedang bermain untuk menggalang isu itu, seolah-olah komunisme itu. Memang saya tidak berpendapat komunisme sudah mati ya. Walaupun kebetulan saya baru pulang 2 minggu lalu dari Kazan, dari Rusia ya, untuk rapat sidang dari Group for Strategic Russian Federation Islamic World itu. Saya tanya juga ya di sana komunisme ya juga jadi masih juga dijual tuh palu arit tuh sebagai souvenir itu. Tapi tidak ada arti apa-apa ya bagi anak-anak muda Rusia sebagian tentunya, apalagi bagi kalangan Muslim. Tapi tidak berarti kita kehilangan kewaspadaan gitu. Nah, yang ketiga, pada hemat saya kita perlu melakukan muhawalah ya. Sebenarnya musabaqah tadi itu bagian dari muhawalah ya. Nuhawilu, kita menyiasati keadaan, mencoba melakukan cultural engineering based on Pancasila dengan tafsir yang syarat muatan Islami gitu. Tapi jangan ayat-ayat tadi hanya begitu. Dalam arti apa? Waktu konvensi saya secara selintas terpikir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul moderat, betul-betul jalan tengah, a median position, a paradigm of the middle way, paradigma jalan tengah, atau yang kita kenal dengan wasatiyah dalam bahasa agama kita. Coba lihat dari istilah-istilah yang ada di dalamnya, dari konsep-konsep yang ada dalam pembukaan dalam Pancasila, termasuk batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, khususnya dengan pasal 33, tidak terlalu kuat memang presidensil ya, tapi ada posisi. Kalau mau presidensil sebagaimana pada pasal tertentu Undang-Undang Dasar 45 itu sangat sesuai dengan fikih siasa al-imamah. Cuma sekarang prakteknya terlalu parlementer ya, sehingga menimbulkan messy politik kegaduhan, politik hiruk pikuk ya. Dan menjadi hiruk pikuk lagi kalau parlemen itu sendiri hanya menjadi pertarungan untuk itu. Nanti kalau masuk ke dalam kategori Al-Farabi itu Al-Madinatul Jahiliyah gitu. Kalau kondisi-kondisi seperti tahu tapi hiruk pikuk. Ini saya nggak sempat ya mencoba komparasi dengan konsep Al-Madinatul Fadilah Al-Farabi dan lawan-lawan dari Al-Madinatul Fadilah itu yang saya kira mengejawantah dalam realitas kehidupan politik nasional kita gitu. Nah, yang paling akhir, dengan demikian umat Islam akan sekaligus ya, berperan ganda menyelamatkan Pancasila, memberi tafsir baru, bukan tafsir baru, tafsir, saya tidak ingin katakan Islam gitu. Ada substansiasi nilai-nilai Islam ke dalam dasar-dasar kenegaraan kita itu Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ini sekaligus menjadi politik tinggi yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah. Bukan sekedar politik dengan definisi who gets what, when and how, menempati posisi strategis di arena nasional, arena kebangsaan. Dan banyak pimpinan Muhammadiyah di bawah, kalau Muhammadiyah tidak dapat apa-apa di situ, seolah-olah kita salah dan kalah gitu. Maksud tidak. Pernyataan berita hari ini luar biasa menunjukkan marwah Muhammadiyah ya. Dari sikap ketua umum kita yang hadir pada haul Bung Karno. Saya harus menyebutnya haul Bung Karno gitu. Karena ada isu haul yang lain Saya 2 kali berbicara itu, malam ke-40 Bung Karno dan haul keberapa itu. Sebenarnya malam ketiga saya dan malam ke-100 belum haul ya. Pas diundang malam ke-100 saya nggak mau itu. Kawan-kawan PDIP Baitul Umum baru yang ketiga kali ini Bang Din, ini permintaan Ibu, tolong datang gitu. Itulah datang. Dan saya datang sudah di luar. Saya tunggu Agil Sirat mimpin tahlilan dulu di dalam ya. Begitu selesai baru saya masuk gitu. Dan ramai itu. Baru hadirin hadirat memperingati kematian itu tidak
terikat dan terkait waktu. Kita lihat yang tokoh-tokoh NU. Rupanya memperingati kematian terkait waktu 3, 7, 40, 100, 1000 hari dan haul itu adalah hasil koalisi Islam dengan Hinduisme dan Konfusianisme. Seperti itu, karena banyak insan politik Pak Islam. Sambil lihat-lihat orangnya itu. Menurut Konfusianisme, menurut Hinduisme, sebelumnya saya coba cari informasi itu. Saya bertanya kepada pedanda dan biku Konghucu yang paling tinggi, gimana kematian persis yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelenggarakan malam ketiga, ke-7, ke-40. Itu Konghucu, karena manusia ya mati, jiwa tidak bisa kembali ke Tuhan sana, maka bergentayangan. Dan karena bergentayangan maka perlu persembahyangan. Mengapa 3? Itu ada filsafatnya. Kapan sel 7 hari gini-gini. Mengapa haul? Mengapa 1000 hari? Berarti sekitar 3 tahun. Karena itulah manusia dulu dididik oleh orang tuanya, maka dia perlu untuk berbakti gitu. Itu ada alasan-alasan kayak gitu. Dan oleh karena itu ya tapi yang paling penting tidak harus terikat waktu. Bisa keluarga almarhum, istri tercinta, para putra-putri bertakziah setiap malam dan setiap waktu, terutama dengan berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itulah takziah yang diajarkan oleh Islam, baru dikaitkan dengan Topik Kemas dan Bung Karno dan lain sebagainya gitu. Saya kira kemarin itu umum kita juga bagus, dan dia jawab bilang, wah ini mempersoalkan menteri dari NU, saya itu ada 6 katanya. Dari Muhammadiyah nggak sempat saya hitung karena ketua umumnya tidak pernah bertanya gitu. Itu menunjukkan marwah Muhammadiyah gitu. Cuma kalau dilanjutkan faedah kemarin, karena Muhammadiyah berpegang pada hadis, janganlah beri jabatan kepada yang memintanya gitu. Jangan minta jabatan dan jangan beri jabatan kepada yang memintanya. Cuma budaya Muhammadiyah Bapak Presiden, kalau diberi pasti tidak akan menolak. Nah, saya ingin akhiri, kondisi kita berada pada seperti itu. Kalau kita menjaga ini, mengisinya, menggunakannya untuk ke depan, berhimpit dengan visi Muhammadiyah, negara berkemajuan itu, ini yang akan menjamin Indonesia akan mencapai cita-citanya gitu. Cuma kalau kembali ke Al-Farabi, pemimpinnya itu harus memahami betul ya. Harus awalan kayakunu hakiman, jadi yang penuh dengan hikmah. Yang kedua aliman, kemana negara ini dibawa gitu. Sampai ada 6 apa 7 itu kriteria dari pemimpin yang diharapkan. Saya demikian, saya mohon maaf agak panjang ya. Biarlah nanti para pakar khususnya Buya akan menyempurnakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Din Samsudin. Yang selanjutnya kami persilahkan kepada Buya Sofi Ma'arif untuk filosof dulu. Oke. Karena Buya meminta Pak Haris Jubair terlebih dahulu. Monggo Pak Haris. Kalau Buya politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Karena ini perintah dari Buya, jadi harus nurut. Jadi tadi diperkenalkan Ketua Umum Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Ketua Ranting. Nah, saya juga memperkenalkan diri, saya ini penasehat Muhammadiyah cabang Kota Gede. Dulu waktu mudanya Pak Syafi'i tinggal di sebelah rumah kami. Sebelum melanjutkan dan kita supaya tahu persis dinamika Pancasila dari bayi sampai Pancasila balik. Nah, ini saya menawarkan, mudah-mudahan
anggota Muhammadiyah ini sudah pernah baca. Sebab saya kira kalau mau menafsirkan Pancasila, mestinya harus membaca ini dulu. Ini risalah sidang BPUPKI dan TPKI. Ini diterbitkan waktu Murdiono jadi sekretaris negara. Jadi saya kira segala macam tafsir itu mestinya didasarkan atas buku ini. Ini penting. Sebab ini merupakan catatan yang sangat lengkap dinamika calon negara, calon dasar negara, maupun juga hal ehwal tentang kehidupan berbangsa bernegara. Dari 62 anggota BPUPKI dan TPKI, itu 57 itu Islam. Jadi dari anggota saja sebetulnya ya nggak usah nyari-nyari Pancasila itu Islam apa enggak gitu loh. Jadi ini dari anggotanya saja. Apalagi saya kira di situ ada tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Ya ada Wahid Hasim, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada A.R. Baswedan, Soekarno dan Hatta pun semuanya Islam. Ya, ini penting. Jadi saya tidak tahu apa sudah membaca atau belum, gitu kan? Oh belum ya, jadi harus baca dulu. Ini tawaran, gitu kan? Sebab kita akan paham betul dinamika Pancasila dari bayi sampai balik itu kalau sudah membaca buku ini. Saya terima kasih Pak Din, ada istilah baru yang nanti kalau bahasa Jawanya saya kulak itu. Diulang nendindi. Ternyata Pancasila itu mulai dari bayi sampai balik balita, balik. Tapi nggak tahu kapan kapan pada waktu mengolahnya itu. Dewasanya juga kapan. Tapi mudah-mudahan kita juga tidak tahu matinya kapan. Ini persoalan yang sangat penting. Tapi saya kira ini penting sebab di era ini pertanyaan dan pernyataan mengenai Pancasila serta relevansinya sebagai ideologi bangsa dan negara ini nampaknya terungkap kembali. Bahkan beberapa pihak malah sinis apabila mendengar kata Pancasila. Ada yang bilang ini berhala, ada yang bilang tauhid. Sangat memprihatinkan karena juga muncul dari kalangan intelektual di perguruan-perguruan tinggi. Ironis apabila manusia Indonesia sendiri justru sinis terhadap warisan nilai paling luhur dari para pendiri Republik ini. Saya baca aja ya, sebab saya tidak punya keahlian seperti Pak Din itu. Dan ideologi itu sendiri sesungguhnya kan merupakan gagasan dasar dari sebuah komunitas bangsa berdasarkan pandangan hidup dan pengalaman empiriknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak dapat disangkal bahwa setiap bangsa dan negara harus memiliki dan mengembangkan sebuah ideologi. Rapuh serta tegarnya bangsa dan negara itu amat ditentukan oleh kekuatan sebuah ideologi di dalam menghadapi tantangan dan ujiannya. Nah, kalau Alfian, Dr. Alfian almarhum mengatakan sebuah ideologi itu harus mampu menjawab tantangan dan ujian dari 3 dimensi. Dimensi idealitas, dimensi realitas, dimensi fleksibilitas. Nah, kita bahas ketiga tantangan itu. Nah, ideologi sendiri sebetulnya seperti tadi juga sudah disinggung Pak Din, itu bisa berasal dari kebudayaan, bisa berasal dari filosofische Grundslag tadi, tetapi juga dari agama. Terus saja langsung ke Piagam Jakarta. Nah, saya ingin menyebut Piagam Jakarta itu secara khusus, sebab ini nampaknya menjadi titik
sesungguhnya titik terpenting dari perjalanan diolahnya benih Pancasila, kemudian juga Pancasila bayi, Pancasila balita, kemudian Pancasila balik, ini Piagam Jakarta sesungguhnya menduduki catatan yang sangat penting. So, kalau kita lihat sesudah Bung Karno pidato 1 Juni 45, di sini ditegaskan ada 9 orang yang ditugasi untuk menyusun sebetulnya Declaration of Independence. Jadi pernyataan kemerdekaan. Jadi 9 orang itu saya kira di sini kita lihat ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, Maramis yang non Islam itu ya. Kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim dan Muhammad Yamin. Ini penting. Setidak-tidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, Piagam Jakarta itu sesungguhnya dipersiapkan sebagai Declaration of Independence, pernyataan kemerdekaan. Bahkan tidak tercantum di dalam buku notulen sidang ini, tetapi menjadi cerita umum bahwa itu akan dibacakan pada saat kemerdekaan itu. Cuma persoalannya kapan itu belum jelas, tapi ada yang mengatakan bulan September. Tetapi kan kemudian terjadi pemboman di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 8-9 Agustus yang menyebabkan di tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang kemudian ada Soekarni, kemudian Sayuti Melik, ada Malik mengajak Bung Karno ke Rengas Dengklok dan memaksa itu di bulan Ramadan juga, memaksa agar udah aja ini Jepang udah kalah, daripada nunggu-nunggu proklamasi saja besok. Akhirnya ditulis itu naskah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi ini Pak Din, Pak Syafi'i mungkin perlu juga konfirmasi sejarah. Di arsip nasional itu kan yang tulisan tangan itu kan sudah lecek-lecek itu. Itu katanya sesudah diketik ulang oleh Sayuti Melik, naskah yang ditulis tangan itu sempat diremet oleh Bung Karno, dibuang ke tempat sampah. Dan kemudian diambil oleh Soekarni. Kalau Soekarni tidak punya kepekaan bahwa kertas ini bakal menjadi sebuah dokumen yang penting, ya kita kehilangan dokumen itu, sudah dibuang sampah. Jadi kalau kita lihat di arsip nasional tuh udah lecek-lecek gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Piagam Jakarta menjadi satu titik yang cukup penting? Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang menjadi rumusan resmi dasar negara itu sesungguhnya merupakan modifikasi dari yang tercantum di dalam Piagam Jakarta, tentu dengan perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu sesungguhnya begini. Di satu sisi perubahan ini sangat penting, sebab kalau kita baca di sidang rapat besar tanggal 18 Agustus ketika 17 Agustus kemudian ya sudahlah, ini untuk menghormati Piagam Jakarta itu jadi mukadimah atau kemudian jadi pembukaan. Tetapi kan sebelumnya terjadi satu perdebatan, termasuk dalam hal ini putusan Indonesia Timur juga didukung oleh anggota I Gusti Puja dari Bali, itu yang mengatakan 7 kata ini harus dihapus. Sebab kalau tidak Indonesia Timur mau bikin negara sendiri. Akhirnya terjadi semacam lobby di luar sidang, tetapi kemudian juga tercatat di dalam rapat besar ini
Ki Bagus Hadikusumo, dan ini dari Muhammadiyah. Pada waktu itu apa? Ketua PP Muhammadiyah ya, mengatakan ya sudah, ketuhanan yang Maha Esa aja gantinya. Ketuhanan yang Maha Esa ini ketauhidan. Dan di sini jelas sekali di notulen sidang itu beliau mengatakan, Bung Karno mengatakan, Tuan Ki Bagus mengusulkan supaya dipakai perkataan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas sekali usulan ketuhanan yang Maha Esa itu dari Muhammadiyah. Ini saya kira yang harus kita catat, 3 kata yang mempersatukan Indonesia sehingga kita sekarang bisa mengenal dari Sabang sampai Merauke, walaupun sampai Merauke-nya itu baru 1 Mei 62 ya, ketika dikembalikan oleh Belanda sesudah Trikora. Kemudian Ki Bagus mengusulkan lagi, sebaiknya, ini catatannya, berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kata menurut dasar itu dihilangkan saja. Nah, ini luar biasa. Jadi Piagam Jakarta ini ada keterlibatan tokoh-tokoh Islam, dan kemudian yang cukup intensif, dan kata yang Maha Esa adalah usulan Ki Bagus Hadikusumo di dalam sidang besar PPKI tanggal 18 Agustus 45. Jadi kemudian yang keempat, ini merupakan pencerminan jelas dasar musyawarah yang mengunggulkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan dan ini. Dan saya kira contoh-contoh musyawarah yang barangkali perlu kita lihat, ini ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa sidang BPU PKI dan PPKI itu tidak seperti sekarang model main voting-votingan gitu loh. Pokoknya sing menang sing oke, mbuh elek mbuh ora, pokoknya anggar oke ini menang. Tapi enggak, ini contohnya saja. Catatan sidang BPU PKI 11 Juli 45 di halaman 158, ini saya mencatat, mengutip, pada waktu itu diusulkan aliran batas calon NKRI itu pertama bekas wilayah jajahan Hindia Belanda, kedua wilayah Hindia Belanda ditambah Borneo Utara, jadi Kalimantan itu seluruhnya menjadi wilayah Indonesia, seluruh Papua, seluruh Timor, tetapi ada pilihan ketiga Hindia Belanda ditambah Malaka, pada waktu itu Malaysia belum ada, Borneo Utara, Papua, dan kepulauan sekitarnya. Ini wilayah Majapahit Raya. Nah, laporan badan tersebut yang ditujukan kepada Gunseikan KK nomor DK 1/17/9, bentuk calon negara itu republik. Ini didukung oleh 55 suara, kerajaan didukung 6 suara, lain-lain 2, dan blanko itu apa ya, kosong, abstain 1. Kemudian wilayah calon negara 19 suara untuk wilayah Hindia Belanda, 6 suara untuk Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi dengan Papua. Nah, ini yang suara mayoritas ini 39 suara buat Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan seluruh Papua. Lain-lain 1 suara dan abstain 1 suara. Kalau mayoritas pada waktu itu yang dipilih, ya kita tidak mengenal Malaysia, kita tidak mengenal tadi Brunei Darussalam, kita tidak mengenal Singapura. Jadi ternyata bukan suara terbanyak yang dipilih. Piagam Jakarta pun ketika mengubah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu hanya diusulkan oleh 2 orang, ditambah dengan rekomendasi dari Laksamana Jepang itu. Ini luar biasa. Padahal
tokoh-tokohnya Islam. Nah, kita lihat kandungan nilai Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu kalau kita lihat, itu kan sebetulnya mengandung 3 nilai universal utama. Kita sebut nilai universal utama itu karena siapapun, bangsa apapun, negara apapun, agama apapun sesungguhnya mendukung nilai ini. Cuma persoalannya apa isiannya? 3 universal utama itu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian nilai universal di dalam hidup berbangsa bernegara, yaitu nasionalisme yang dirumuskan di dalam persatuan Indonesia, dan demokrasi atau kedaulatan di tangan rakyat yang dirumuskan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam rapat besar PPKI 18 Agustus 45, ini kan ada 3 usulan yang dulu pernah disampaikan. Harus ada pernyataan kemerdekaan, harus ada pembukaan, dan harus ada konstitusi. Pernyataan kemerdekaan sudah diganti dengan tulisan Bung Karno itu yang sempat diremet dan diketik ulang oleh Sayyidi Malik. Sehingga tinggal menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pembukaan itu ditetapkan dengan cara mengusulkan Piagam Jakarta itu menjadi pembukaan. Nah, di dalam rapat besar itu ada 4 hal yang cukup penting kalau kita membaca notulen sidang ini. Yang pertama, menerima usulan Ki Bagus Hadikusumo tentang ketuhanan yang Maha Esa dan menghilangkan kata menurut dasar sebelum kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Jadi ini luar biasa ini. Jadi saya kira mungkin salah satu pertimbangan Ki Bagus menjadi pahlawan nasional itu justru usulan 3 kata itu yang justru malah bisa mempersatukan Indonesia ini. Ini yang seringkali tidak pernah kita sadari. Kemudian yang kedua, menerima usul Mr. Supomo mengganti kata hukum dasar menjadi undang-undang dasar. Karena menurut catatan di sini, hukum dasar itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, tetapi kalau ini sudah menyangkut undang-undang yang tertulis, sehingga disebut dengan undang-undang dasar. Kemudian menolak usulan I Gusti Ketut Puja untuk mengganti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi I Gusti Ketut Puja itu mengusulkan yang kata Allah itu diganti Tuhan saja. Tetapi ditolak. Yang nolak ketua sidang waktu itu Bung Karno. Dan itu terbukti di Berita Negara nomor 1 masih tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian pembukaan yang berisi deklarasi kemerdekaan dan rumusan resmi dasar negara itu diputuskan menjadi stats fundamental norm. Stats fundamental norm itu sifatnya absolut, tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali kalau mau mengubah negara. Nah, ini hal-hal semacam ini memang harus kita catat betul. Sebab kalau kita lihat ini luar biasa. Jadi ya mohon maaf nanti Pak Haidar, kalau memang mau menafsirkan ya khatam dulu ini. Dikhatamkan dulu ini. Sebab kalau tidak khatam nanti malah ini luar biasa. Jadi jasanya ini diterbitkan oleh Murdiono ketika menjabat Menteri Sekretaris Negara. Nah, penutup. Nah, nggak usah panjang-panjang. Nilai Islam dalam Pancasila itu ibarat rasa manis yang diberikan gula pada air. Bukan pada bentuk gulanya, apalagi merek gelasnya.
Engko sing dipersoalkan gelasnya kok merek apa ini? Made in China, itu tidak Pancasilais. Bukan begitu. Tidak dapat dipungkiri dengan membaca notulen sidang BPUPKI PPKI bahwa proses lahirnya Pancasila tidak 1 Juni sebetulnya mulainya, Mei Pak Yamin sudah pidato. Iya kan? Pak Yamin sudah pidato. Bung Karno merangkum. Kemudian tanggal 9 Juni nugasi 9 orang itu bikin pernyataan kemerdekaan. Dan itu saya kira kehendak Tuhan, campur tangan Tuhan supaya ada bom atom di Hiroshima Nagasaki itu. Sebab kalau tidak ada campur tangan Tuhan, ya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu yang terjadi. Tetapi saya kira memang Tuhan tidak mengizinkan. Wina aku loh, yang bukan ulama. Tuhan tidak mengizinkan, loh. Itu sudah bagian dari sebuah campur tangan Tuhan. Nilai Islam itu sesungguhnya terekspresikan di dalam gagasan, kristalisasi nilai, pikiran-pikiran tokoh, maupun di dalam cara memecahkan solusi yang musyawarah tadi, yang bukan voting-votingan tadi. Itu cara Islam itu. Kalau voting-votingan itu ya nggak tahu, Pak Din, Pak Syafi'i, Pak Haidar itu dulu voting-votingan apa musyawarah? Pancasila itu menjadi solusi tepat bagi persoalan keindonesiaan yang paling nyata, yaitu kemajemukan. Jadi usulan saya, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila itu sudah merupakan ya sesuatu yang harus kita hormati. Ya saya sebetulnya nulis harga mati nih, Pak pikir-pikir kok kaya NU ngono lho, harga mati. Tapi sesuatu yang harus kita hormati karena ada proses. Kemudian kelompok yang menyebut Pancasila sebagai tauhid, berhala dan semacamnya itu harus belajar sejarah proses terbentuknya negara kita ini. Dan satu-satunya, bukan satunya, salah satu yang cukup penting, tadarus buku risalah sidang BPUPKI PPKI. Sampai kapan? Saya kira begitu saja Pak Syafi'i, Pak Din. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, soalnya kan jabatannya cuma penasehat Muhammadiyah Sabang. Takut join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.